Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita datang ke tempat ini bukan mau dharma wisata, apalagi sekedar gagah-gagahan atau tebar-tebar pesona. Tapi kita datang ke kementerian brengsek ini, ke kementerian biadab ini, untuk memperjuangkan nasib kita, kaum buruh Indonesia. Di mana kementerian brengsek ini, begundal-begundal yang ada di dalam hanya mementingkan kaum cukong, kaum pemodal, tapi tidak pernah memikirkan nasib kita sebagai buruh Indonesia. Jahanamnya begundal yang ada di dalam melahirkan PP biadab, PP haram jadah, PP yang hanya menyengsarakan nasib buruh, yaitu PP 36. Anjing kali gak kayak gitu, anjing gak kayak gitu, anjing gak kayak gitu. Begundal-begundal yang di dalam itu kita gaji, kawan-kawan. Itu diambil dari upah kita, upah kaum buruh Indonesia dipotong tiap bulan untuk menggaji begundal-begundal yang di dalam. Tapi anjingnya mereka malah melahirkan PP 36. Kan babi kayak gitu, babinya kayak gitu, babinya kayak gitu. Kalau kerja sekedar kerja, gerbodi saya juga kerja. Kalau hidup sekedar hidup, maunya di hutan juga hidup. Itu kata Buya Hamka. Emang kaum buruh binatang yang diberi upah murah, kawan-kawan. Buruh harus mendapatkan upah layak, bukan upah murah. Tapi anjingnya, begundal-begundal yang di jalan melahirkan PP haram jadah, PP 36. Dulu waktu PP 78 kita tolak. Sekarang PP-nya lebih parah. Ini bentuk perbudakan modern. Dulu waktu di Jepang kita dijajah kerja romusa. Ini lebih parah lagi, romusa modern. Romusa modern diberlakukan kepada buruh, kawan-kawan. Bukannya beri kesejahteraan bagi buruh, tapi malah melahirkan, menghasilkan kesengsaraan bagi buruh. Kan anjing kayak gini, anjing kayak gini. Itulah begundal yang kita jatuh, kawan-kawan. Ini kementerian nih cocoknya dibubarkan, biar nggak habis uang kita bayar mereka. Terus gedungnya apa? Jual aja untuk bayar utang negara, betul tidak? Untuk apa kita menggaji begundal yang hanya menyengsarakan nasib kaum buruh? Untuk apa kita beri gaji mereka, kawan-kawan? Untuk apa kita biayai begundal-begundal itu, kawan-kawan? Kalau hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Kawan-kawan, begundal-begundal di dalam itu juga buruh negara. Kita buruh sektor swasta. Nah, begundal-begundal itu
hidupnya enak kawan-kawan. Gajinya tiap tahun naik, dapat tunjangan sana sini, dapat perjalanan dinas sana sini, dapat biaya pelesiran sana sini. Tapi kita hanya diberi kesengsaraan kawan-kawan. Kita hanya diberi kesengsaraan. Itulah kelakuan buruh negara. Kerjanya bukan untuk rakyat, tapi kerjanya untuk kaum tukang, pemodal, investor. Inilah brengseknya rejim, terutama rejim saat ini. Rejim saat ini hanya melahirkan penderitaan rakyat kawan-kawan. Upah buruh tidak naik, malah dinaikkan beban bagi buruh. Dengan apa? Naiknya harga BBM. Naik harga BBM itu memicu kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat kawan-kawan. Tadi ada lagunya, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Emang Jokowi orang pintar? Jokowi orang pintar? Benar kawan-kawan, Jokowi bukan orang bodoh. Jokowi itu sangat pintar. Kepintarannya hanya mampu menghasilkan penderitaan bagi rakyat kawan-kawan. Kepintaran Jokowi hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat, tapi membahagiakan kaum yang punya uang. Tingkat kesenjangan hari ini bagaikan jurang dan langit. Tingkat kesenjangan kawan-kawan. Yang kaya makin kaya, dan kita kaum buruh tambah melarat, tambah sengsara. Dan itu dibuktikan dengan menaikkan harga BBM plus undang-undang haram jada Omnibus Law. Ditambah lagi apa bonusnya? PP Pukimaknya itu PP 36. Inilah brengseknya pemerintahan yang tidak pro pada rakyat kecil, tapi pro kepada kaum beruang. Padahal kawan-kawan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu gampang, nggak susah. Kalau memang pemerintah pro pada rakyat, gampang banget bikin rakyat sejahtera. Dengan apa rakyat bisa sejahtera? Dengan menggratiskan biaya kesehatan dan biaya pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa potongan BPJS. Dari mana uangnya? Uangnya gampang kawan-kawan, gampang. Tinggal menasionalisasi seluruh pertambangan dan seluruh perkebunan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Sejak Indonesia ditengah-tengahkan, rakyat jauh dari kata sejahtera kawan-kawan. Rakyat jauh dari kata sejahtera. Indonesia ini udah tua, udah 70 tahun lebih umurnya, tapi kesejahteraan rakyat belum terjadi hingga detik ini. Kalau rakyat sudah sejahtera, nih buktinya, nggak ada lagi yang mau demonstrasi. Bicaranya nggak upah lagi,
bicaranya nggak tentang kesejahteraan lagi. Tapi hingga detik ini rakyat belum pernah merasakan kemerdekaan secara utuh. Yang merdeka hari ini hanyalah kaum punya uang ditambah para penguasa dan antek-anteknya beserta kroni-kroninya serta penjilat-penjilatnya. Itulah yang sejahtera, kawan-kawan. Kita sejahtera? Belum. Kita negara yang katanya Pancasila, negara yang katanya memiliki ideologi Pancasila, dan kita dari kecil disuruh hafal Pancasila. Tapi apakah pemerintahan kita mempraktekkan Pancasila? Apakah pemerintahan kita mempraktekkan Pancasila? Tidak, kawan-kawan. Pemerintah kita tidak mempraktekkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa katanya. Katanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi faktanya kawan-kawan, di berbagai daerah rumah-rumah ibadah dilarang berdiri. Itu faktanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, katanya seperti itu yang tertulis. Tapi faktanya rakyat dibantai tanpa keadilan. KM 50, Kanjuruhan Malang, dan berbagai pembantaian rakyat lainnya. Persatuan Indonesia katanya tertulis jelas, tapi faktanya buzzer jahanam haram jadah dipelihara negara melalui APBN. Para pemecah belah bangsa dipelihara oleh negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu katanya. Faktanya rakyat nggak pernah diajak musyawarah. Di mana tuh? Kita tidak pernah nyuruh pemerintah utang. Kita tidak pernah diajak dialog tentang utang. Tapi mereka ngutang atas nama rakyat, dan kita yang harus membayarnya. Dari PPN 10% naik sekarang 1%. Itu faktanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, katanya lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya, di mana letak keadilan sosial itu jika satu orang bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah, sedangkan ratusan juta rakyat tidak memiliki sejengkal pun tanah. Itu fakta. Jadi, di manakah letak Pancasila itu? Apakah Pancasila itu sudah dijalankan secara konsekuen dan konsisten? Belum, kawan. Belum. Maka dari itu, kawan-kawan, tetap teguh kita berjuang. Tetap teguh kita berdiri melawan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar untuk menyampaikan suara-suara perlawananmu
meskipun itu nanti menjadi suara terakhirmu. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gentar? Karena manusia hidup untuk menuju mati. Tugas kita selagi hidup adalah menunggu mati. Namun sebelum kematian itu datang menjemput kita, maka bersuaralah dengan lantang demi tegaknya keadilan di negeri ini dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bersuaralah dengan lantang itu, saudara-saudaraku. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu, karena ketakutan itu cuma ada di pikiran kita. Ketika kita memikirkan takut, maka takutlah kita. Ketika di pikiran kita hapus ketakutan, maka tidak ada lagi yang namanya takut, kawan-kawan. Yang paling membuatku muak adalah rejim hari ini hanya mampu menciptakan swasembada foto. Lihat foto bapak itu di mana-mana, dari mulai jongkok, agak nungging, agak kayak mana, menghias media mainstream. Tapi lihat kerja bapak itu, lihat kerja bapak itu hanya mampu menambah penderitaan rakyat, saudara-saudaraku. Maka dari itu, tetap gaungkan, tetap kobarkan, Jokowi gagal, Jokowi mundur, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Kita harus terus menggaungkan itu. Jokowi gagal, Jokowi mundur. Agar apa? Agar bangsa ini bisa menjemput kesejahteraan. Kita hentikan, kita sudahi pemerintahan yang pro pada oligarki. Yang kita mau adalah pemerintahan yang hadir untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita mau, saudara-saudaraku. Kita di sini bukan orang hebat, bukan. Kita di sini juga bukan orang kuat, bukan. Tapi kita menjadi hebat, kita menjadi kuat karena semangat perlawanan kita yang pantang menyerah, saudara-saudaraku. Itu yang membuat kita, modal kita hanyalah semangat untuk membangun front persatuan. Kita harus mampu menciptakan pembangkangan sipil berskala besar. Itu yang harus mampu kita ciptakan, kawan-kawan. Sehingga kita tidak lagi direpotkan oleh para begundal yang hidup dari pajak rakyat. Kita tidak lagi direpotkan oleh kebijakan-kebijakan begundal yang hanya menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka dari itu, kobarkan semangat perlawananmu, kobarkan terus semangat juangmu. Saatnya buruh melek politik. Saatnya buruh tidak lagi bisa dibodoh-bodohi, ditipu-tipu. Kita harus terus melakukan update. Kita harus terus
membaca berbagai artikel pengetahuan agar ke depannya tidak ada lagi yang bisa melakukan tipu muslihat terhadap rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Betul apa tidak? Betul apa tidak, kawan-kawan? Tetap teguh, tetap semangat. Dan satu hal lagi, kawan-kawan, jangan pernah percaya mulut manis dari penguasa, termasuk begundal-begundalnya, jongos-jongosnya. Karena fakta yang kita terima berkali-kali hanyalah kesengsaraan bagi kita, kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Jadi teman-temanku, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sedang bermediasi dengan mereka, dan kita di sini memantau. Kita di sini juga akan tahu apa yang mereka bicarakan di dalam sana. Jangan sampai tipu muslihat mereka, tipu muslihat begundal-begundal yang menyengsarakan rakyat Indonesia kemakan kawan-kawan kita. Tapi aku percaya mereka yang di dalam sana adalah perwakilan-perwakilan kita, para pejuang-pejuang buruh, para pejuang-pejuang yang telah mewakafkan hidupnya, mewakafkan dirinya untuk membangun perlawanan kaum kecil demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tetap katakan dengan tegas, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, kita menolak undang-undang haram jadah Omnibus Law berikut dengan PP turunannya, karena kami tidak mau rakyat terus dimiskinkan. Lebih baik kami dijajah oleh bangsa asing agar kami tahu cara ngangkat senjata dan tembak-tembakan dengan mereka, dibanding kami ditipu, diperdaya oleh pemerintahan kami sendiri. Itu akan terus kita gaungkan, itu akan terus kita kabarkan. Dan saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku, perjuangan kita tidak sampai di sini. Perjuangan kita tidak sampai di sini, karena gelombang-gelombang perlawanan akan kita lakukan. Jika pemerintah tidak juga bergeming, kita siap melumpuhkan jalur ekonomi. Pertama yang kita lumpuhkan adalah pelabuhan, bandara, dan juga jalan tol. Berikut jalur transportasi lainnya kita akan lumpuhkan itu nanti. Kita akan tunjukkan bahwa ketika rakyat marah, maka ruang negosiasi sudah ditutup. Karena ketika rakyat marah, semua bisa di bumi hanguskan, kawan-kawan.